Jadi kalau enggak nanti belajar kelompok boleh nggak Pak Ganjar dengan teman yang tetangganya dekat? Saya izinkan. Saya izinkan. Jadi nggak apa-apa. Tapi syaratnya harus satu saja. Protokol kesehatan. Jadi mama kalian berbicara begini, pakai masker, kita diskusi. Bisa saja Pak. Para orang jibit-jibitan tidak perlu. Iya, tidak perlu. Sebenarnya bisa agar teman-teman tidak kehilangan akal untuk bisa belajar bareng-bareng. Nanti bersama. Pak, ini kenapa mendadak sidak ke Ungaran di cek PTM? Ya enggak ya, kalau sidak ya enggak boleh orang tahu. Kalau tahu kan nanti enggak sidak namanya. Enggak, minimal tadi sudah ngecek yang di kota, sekarang ngecek yang di kabupaten. Dan rata-rata sama, relatif sudah dipersiapkan dengan baik. Relatif ya, tinggal sekarang prosedur. Nah, prosedur-prosedur inilah yang kemudian mesti ditaati. Yang orang kadang-kadang lupa pakai masker, lupa jaga jarak. Maka tadi salah satu contoh umpama, kejadiannya nggak disadari. Sepele sih tapi bahaya. Saya masuk kelas, langsung gurunya fotoin dong, kasih ke siswa. Pada saat dia ngasihin handphone dia ke siswa, itu sudah nggak boleh. Ini berpindah dari tangannya dia ke tangannya siswa. Nah, yang begini ini bagian yang tidak pernah disadari. Maka kenapa harus latihan dulu? Kenapa harus coba dulu? Hal-hal kecil-kecil semacam ini seringkali orang tidak sadar, pegang punya dia, diberikan kepada orang lain. Nah, ini sudah berpindah dan dia harus segera cuci tangan. Nah, yang gini-gini ini bisa terjadi juga. Pinjem buku, ya pinjem penggaris, pinjem ballpoint. Nah, pinjem ini perpindahan dan mungkin pegang-pegang yang tangga dan sebagainya, ini sesuatu yang penting. Hal yang kecil-kecil inilah yang kita mau lihat agar kita mendapatkan satu modeling dari pelajaran tatap muka di tengah pandemi dengan baik. Kalau dari temuan di dua sekolah ini kan tadi ada guru-guru yang sebenarnya masih lupa Pak untuk taat prokes. Ya justru itu, sebenarnya kan mereka nggak sadar. Yang mesti ditutup itu mulutnya pakai masker. Kadang-kadang ada yang merasa kalau sudah pakai face shield sudah aman. Kadang-kadang begitu, karena face shield itu ya masuk dari kiri kanan masih bisa. Ya pokoknya yang penting saya doakan semua sehat, tapi kita mesti hati-hati betul karena kita sudah berada di area publik dan dalam konteks pelayanan publik, maka mesti ketat masing-masing. Di area publik kita bisa saling ketularan dan menularkan, pelayanan publik mesti excellent, mesti prima. Yang prima siapa? Gurunya, bukan siswanya, karena customer gurunya siswa. Nah, siswanya yang diajari, karena siswanya kan belum ada yang divaksin ya. Kalau guru sudah ya Pak? Sudah. Sudah berapa persen kira-kira divaksin? Yang di sini? 3 dari 87 tinggal 3. Dari 87 tinggal 3. Karena hamil. Oke. Ada satu yang dalam proses kemoterapi. Oh, lagi sakit. Ya, sudah alhamdulillah sudah semuanya. Yes? Sudah semua. Ya. Oke, kita ya semuanya. Bisa masuk sekolah. Seneng, Kenapa? karena udah lama nggak sekolah kan, dan ini mungkin pertama kali semenjak lulus kan di rumah, terus baru masuk sekolah juga MLS itu aja sehari aja, jadi ini mungkin pertama kali masuk kelas dan sekolah. Kendalanya apa sih kalau belajar di rumah? Pemahaman materi, karena gurunya kan nggak bisa jelasin langsung, nah kita kadang kalau lihat PPT itu kurang paham. Kalau di sekolah gimana? Lebih mudeng gitu. Lebih mudah ya, karena mungkin kalau susah bisa ditanyakan dengan gurunya gitu. Gimana hari pertama, kesan pertama sekolah di sekolahan didatangi Pak Ganjar? Seneng, nggak expect karena emang mungkin belum pernah ketemu Pak Ganjar kan, jadi seneng, bangga. Tadi apa yang disampaikan pesan-pesan dari Pak Ganjar? Tetap mematuhi protokol, mungkin sama kalau emang rumahnya deket jalan aja biar sehat. Oke. Pak, ini hari ini pembelajaran tatap muka sekolah ini berjalannya gimana Pak? Alhamdulillah hari ini berjalan dengan lancar. Jadi anak-anak tertib satu persatu datang, diukur suhunya dan cuci tangan dan sudah langsung dikirim untuk masuk ke kelas, diberi petunjuk sesuai dengan arah panah, ada guru yang mengarahkan begitu
sehingga sudah bisa masuk ke kelasnya masing-masing. Berapa kelas Pak? 7 kelas di sini. Per kelas berapa? Per kelas paling banyak 15, paling sedikit 8. Jam pelajarannya berapa? Hanya 4 jam pelajaran, 30 menit, jam 8 sampai jam 10. Pak, untuk ini nyangka nggak Pak datangi Pak Gubernur? Hari ini tidak menyangka karena jadwalnya tidak di sini hari ini. Jadi Hari tidak ini ada kan- persiapan untuk nyambut? Oh, tidak ada, biasa Memang saja. ini kejadian ini memang natural seperti ini ya? Ya, seperti ini. Ya, kita tidak menyangka, juga ada Bapak Gubernur. Ya sudah, ini kita natural saja seperti ini, tidak usah. Jadi tidak takut kalau ditemukan? Enggak ada apa-apa. Karena semuanya sudah berjalan sesuai SOP? Ya, kita sudah berusaha membuat SOP seperti bisa dilihat itu kita beri tanda-tanda supaya semuanya sesuai dengan yang diharapkan. Gitu. Dari pihak jenengan sendiri optimis ya Pak untuk pembelajaran tatap muka ini bisa dilakukan? Saya optimis, asal dengan sosialisasi yang luar biasa, dengan himbauan-himbauan pembelajaran yang luar biasa. Karena hari ini juga masih agak pada kaku begitu ya, karena ada protokol-protokol baru yang kita terapkan. Tapi saya yakin hari kedua besok sudah mapan begitu. Kalau dari orang tua sendiri ada SOP khusus untuk anak-anaknya? Orang tua sudah, kemarin kita sudah sosialisasi dengan orang tua, kita beri SOP di rumah, SOP di sekolah, dan SOP pulang. Sudah kita sosialisasi dan kita berikan kepada mereka. Jadi kalau di rumah pagi itu pastikan sehat, tidak ada gejala sakit awal, itu tidak ada. Dan harus sarapan, kemudian mandi, kemudian sudah menggunakan kelengkapan protokol, sudah. Berangkat diantar atau naik angkot Pak? Kami persilahkan kepada orang tua, tapi sebagian besar diantar dan pakai motor sendiri dan jalan kaki juga. Jangan lupa follow, like, dan subscribe sosial media Tribun Jateng.